Halo semuanya, balik lagi ke segmen Market Outlook bersama saya Ivan Kurnia dan Saya Joni Densa. gimana nih Mas Joni terkait pergerakan IHSG di tengah volatilitas dari tanggal 7 sampai tanggal 11 Oktober sekarang Mas Joni, silahkan. Oke. Oke, terima kasih Mas Ivan. Nah, untuk minggu ini memang IHSG itu cenderung flat ya Mas Ivan, atau bisa dikatakan konsolidasi, tapi cenderung menguat Mas Ivan ya. Ya. Mengingat 3 minggu lalu itu berturut-turut mengalami penurunan. Tapi kemungkinan minggu ini sedikit tanda-tanda pembalikan arah ya Mas Ivan. Sesuai dengan perkiraan kita, kemungkinan di minggu kedua di bulan ini, kemungkinan di minggu kedua bulan ini mengalami pembalikan arah. Dari sisi net buy dan sell asing itu memang 4 minggu ke belakang ini, Mas Ivan, itu mengalami net sell yang lumayan ya, tapi itu cenderung menurun ya Mas Ivan ya. Dan minggu ini, hari Selasa kemarin itu lumayan turun signifikan net sell asing ya Mas Ivan ya. Itu adalah salah satu tanda net sell itu akan berkurang dan kemungkinan minggu depan itu akan mulai mengalami net buy. Mudah-mudahan ya Mas Ivan ya. Yes. Nah, dari net sell asing itu masih dominasi oleh BBRI ya Mas Ivan. Ya. Terus di situ juga ada BBCA, ada Untar, terus itu ada Adro sama Beris juga. Tapi dari sisi net buy itu masih didominasi oleh emiten-emiten komoditas. Seperti ada MDKA, TINS, Unilever juga di situ ada Antam dan Akra. Dari sisi sektor nih Mas Ivan, IHSG kemungkinan pembalikan ini akan dipimpin oleh sektor properti ya Mas Ivan. Yes. Kalau kita lihat di akhir minggu ini itu saham-saham properti itu mengalami akselerasi harga yang lumayan signifikan. Di situ ada PAMI, ada BSDE, CTRA, PEON dan SMRA. Dan tentunya kenaikan harga saham properti ini didukung oleh rilisnya data inflasi US kemarin ya Mas Joni ya. Betul, Mas Ivan. Dan sebaliknya Mas Ivan, sektor yang mengalami penurunan itu dari sektor industrial ya. Di situ ada Untar yang habis ex-debt ya Mas Ivan ya, dividen entry-nya. Dan di situ juga masih dalam satu grup yang sama, ASI yang minggu depan itu akan mengalami ex-debt juga. Itu yang memicu sektor industrial mengalami penurunan ya Mas Ivan. Karena juga dari ASI dan juga UNTR itu adalah saham-saham yang memiliki market cap 2 terbesar di IDX Industrial. Makanya itu juga yang menjadi pemberat ya jadinya Mas Joni ya. Betul. Oke Mas Ivan, untuk minggu depan nih ada yang perlu kita perhatikan nggak data-data ekonomi yang bakal mungkin merubah arah market? Seperti apa Mas? Oke, kita review dulu nih terkait data ekonomi dari global maupun dari domestik Mas Joni. Kalau misalnya dari domestik, itu kemarin kita sudah mendapatkan rilisnya data penjualan retail ya, yang meningkat menjadi 5,8% pada bulan September tahun 2024. Dan dari mancanegara, kemarin tanggal 10 ya, hari Kamis, itu US merilis data inflasi yang kembali mengalami soft landing. Di mana pada bulan Agustus 2024, itu inflasi US sebesar 2,5%, sedangkan bulan September kemarin, itu menjadi 2,4%. Makanya saham-saham dari sektor properti di tengah penurunan inflasi dan ada potensi untuk memangkas suku bunga lagi di FOMC mendatang tahun 2024 di sisa sampai penghujung tahun, itu saham-saham properti semua pada ikut terakselerasi semuanya seperti itu. Nah, kalau untuk minggu depan, kita sebagai investor juga tentunya sedang menantikan baik dari sisi global maupun dari sisi domestik, itu ada beberapa kalender ekonomi ya. Jadi yang pertama kita mulai dulu dari sisi mancanegara ya. Yang pertama yaitu ada inflasi Inggris, lalu yang kedua yaitu ada terkait kebijakan suku bunga di area euro di luar Inggris ya. Lalu yang ketiga ini terkait komoditas minyak ya, di mana kita sedang menantikan juga EIA meeting ini terkait minyak, dan tentunya ini dari Amerika Serikat dan juga ini datang dari negara Tiongkok terkait pertumbuhan ekonomi seperti itu. Nah, sedangkan dari sisi domestik ya, kita sedang menantikan rilisnya data neraca perdagangan dan juga keputusan suku bunga
oleh Bapak Peri Warjio. Karena juga kemarin pada saat bulan September ya, itu kan kita kan sudah terpangkas tuh suku bunga dari 6,25% menjadi 6%. Nah, apakah nanti minggu depan bakalan diturunin lagi jadi 5,75 atau stay di 6%? Itu teman-teman juga harus nantikan datanya. Oke Mas Ipan, cukup Ya. menarik ya Mas Ipan, data-data yang sudah rilis dan yang akan rilis minggu depan. Data yang sudah ada itu mengacu kepada kemungkinan ya cut rate kembali ya Mas Ipan. Betul. Oke, selanjutnya Mas Ipan, Yes. sebelum kita membahas emiten-emiten yang menarik minggu depan, gimana Mas Ipan? Recap terkait emiten pilihan kita minggu lalu Mas Ipan. Oke, karena minggu lalu juga IHSG minus hampir 3% ya. Ya. Jadi kita memilih screener super uptrend dari beberapa saham pilihan, yaitu ada 2 dari grup Panin, yaitu ada PNBN dan juga ada PNLF. Lalu ada dari sektor CPO yaitu DSNG, dan juga ada dari sektor industri dasar yaitu ada Crush dan juga ada Harta. Nah, Crush dan Harta itu ditutup terkoreksi, sedangkan 3-nya ini berhasil menguat, teman-teman. Seperti itu. Oke, Mas Ipan, di tengah IHSG yang flat ya Mas Ipan, tapi tetap 3 dari 5 itu mengalami kenaikan yang lumayan ya Mas Ipan. Oke Betul. Mas Ipan, untuk minggu depan, saham pilihan apa nih yang kita akan bahas? Ya, karena juga IHSG selama sepekan terakhir ini sudah bergerak flat menuju naik ya Mas Joni ya. Maka dari itu kami dari tim analis sahamologi memilih screener early trend up. Dan beberapa saham pilihannya yaitu ada BRI dan juga ada Mandiri. Lalu yang ketiga yaitu ada dari sektor cyclical yaitu ada Astra Auto Parts. Dan yang kedua sisanya yaitu ada dari sektor infrastruktur yaitu ada Sarana Menara Nusantara Tower dan juga ada Cikarang Listrindo atau Power. Itu teman-teman yang bisa dipantau pada minggu ketiga bulan Oktober tahun 2024. Oke Mas Ipan, semoga ya minggu depan itu bergerak positif ya Mas Ipan. Buat teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja di dalam kolom komentar. Minggu depan kita akan jawab pertanyaannya. Demikian Market Outlook kali ini. Semoga kita cuan bareng-bareng minggu depan. Dan jangan lupa tonton Market Outlook berikutnya. Happy Happy cuan. cuan.